Prinsip-prinsip membuat kutipan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan pada waktu membuat kutipan ada 3, yaitu yang pertama, jangan mengadakan perubahan, yang kedua, bila ada kesalahan, 3, menghilangkan bagian kutipan. Jangan mengadakan perubahan pada waktu mengumpulkan kutipan langsung. Pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah diadakan perubahan tertentu. Misalnya dalam langkah asli tidak ada kalimat atau bagian dalam yang diletakkan dalam huruf miring, kursif, atau digaris bawahi. Tetapi oleh pertimbangan penulis, kata-kata atau bagian kalimat tertentu itu diberi huruf tebal, huruf miring, atau direnggangkan. Bagian kedua, bila ada kesalahan, bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, entah dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ia hanya mengutip sebagaimana adanya. Demikian pula halnya kalau penulis tidak setuju dengan suatu bagian dari kutipan itu. Dalam hal ini, kutipan tetap dilakukan. Hanya penulisan diperkenankan mengadakan perbaikan atau catatan terhadap kesalahan tersebut. Perbaikan atau catatan itu dapat ditempatkan sebagai catatan kaki atau dapat pula ditempatkan dalam tanda kurung segi 4, seperti halnya dengan perubahan teknik sebagian telah dikemukakan di atas. Yang ketiga, menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan, diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Penghilangan itu biasanya dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik berspasi. Jika unsur yang dihilangkan itu terdapat pada akhir sebuah kalimat, maka ketiga titik berspasi itu ditambahkan sesudah titik yang mengakhiri kalimat itu. Bila bagian yang dihilangkan itu terdiri dari 1 alinea atau lebih, maka biasanya dinyatakan dengan titik-titik berspasi sepanjang 1 baris halaman. Dalam hal ini sama sekali tidak diperkenankan untuk menggunakan garis penghubung sebagai pengganti titik-titik. Bila ada tanda kutip, maka titik-titik itu baik pada awal kutipan maupun pada akhir kutipan harus dimasukkan dalam tanda kutip, sebab unsur yang dihilangkan itu dianggap sebagai bagian dari kutipan. Cara membuat kutipan ada 2, yaitu cara kutipan langsung dan cara kutipan tidak langsung. Cara menulis kutipan langsung dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu kutipan langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris, yaitu cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris. 1. Kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. 3. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2. 4. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Lebih dari 4 baris, yaitu 1. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. 3. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 titik-titik atau tidak. 4. Setelah kutipan, jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Cara kutipan tidak langsung yaitu
Cara menulis kutipan tidak langsung. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. 3. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. 4. Setelah kutipan, jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. I've been hoping someone will love you, let me go. Demikian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lebih kurangnya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.